Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit informasi mengenai activity based costing, yang dimana untuk memenuhi nilai tugas akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Anggun Anggraini. Yuk, simak videonya. Yang pertama ada pengertian dari activity based costing. Activity based costing adalah suatu metode penentuan biaya yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya ke produk atau jasa. Nah, berbeda dengan metode tradisional yang hanya membebankan biaya overhead berdasarkan satu atau dua pemicu biaya, seperti jam tenaga kerja atau jam mesin. Nah, metode activity based costing ini mengakui bahwa biaya overhead ini muncul dari berbagai aktivitas yang kompleks. Oleh karena itu, sistem ABC ini menelusuri biaya secara lebih akurat dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang memicu timbulnya biaya. Lalu, mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau jasa berdasarkan tingkat konsumsi aktivitas yang digunakan dari masing-masing produk. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan metode activity based costing. Yang pertama, ada informasi biaya lebih akurat. Karena biaya yang dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya, bukan hanya dasar tunggal seperti jam kerja langsung. Lalu, yang kedua ada membantu pengambilan keputusan. Informasi biaya yang tepat membuat manajemen lebih mudah menentukan harga, strategi produk, dan juga keputusan investasi. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. ABC membantu perusahaan melihat aktivitas yang boros dan tidak memberikan nilai, sehingga bisa dilakukan efisiensi. Lalu yang keempat, cocok untuk produk beragam dan kompleks. Jika perusahaan memproduksi banyak jenis produk dengan mengkonsumsi overhead berbeda, ABC lebih adil dalam mengalokasikan biaya. Lalu yang terakhir, ada meningkatkan daya asing. Dengan perhitungan biaya yang realistis, harga jual bisa lebih kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas. Meskipun penerapan ABC relatif lebih kompleks dan menentukan data yang detail, manfaat yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan metode tradisional yang sederhana namun seringkali kurang akurat dan memberikan gambaran biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan atau keterbatasan metode activity based costing. Yang pertama itu ada biaya penerapan tinggi, yaitu implementasi membutuhkan sistem informasi, software, serta tenaga ahli yang cukup mahal. Yang kedua itu ada memakan waktu dan rumit, proses identifikasi, aktivitas, penentuan cost driver, dan pengumpulan data membutuhkan waktu lama. Yang ketiga itu tidak semua data mudah diperoleh. Beberapa biaya overhead sulit dilacak secara akurat ke aktivitas tertentu. Yang keempat itu kurang sesuai untuk usaha kecil, UMKM atau perusahaan dengan produk sederhana mungkin justru lebih terbebani daripada perusahaan. Yang terakhir ada resistensi karyawan atau manajemen. Karena dianggap rumit, bisa terjadi penolakan internal saat sistem ini diterapkan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengimplementasikan aktivitas based costing ini harus melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh, memastikan kesiapan sumber daya, serta menyesuaikan dengan karakteristik bisnis yang dimiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi biaya berbasis aktivitas dalam membantu pengelolaan perusahaan. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengendalian biaya. Biaya berbasis aktivitas berfungsi membantu perusahaan dalam merencanakan serta mengendalikan biaya secara lebih tepat. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang menyerap biaya terbesar, perusahaan dapat mengevaluasi apakah aktivitas tersebut benar-benar bernilai tambah atau justru menimbulkan pemborosan. Informasi ini memungkinkan manajemen untuk melakukan efisiensi mengurangi aktivitas yang tidak produktif dan mengalokasikan sumber daya pada aktivitas yang lebih strategis. Yang kedua, penerapan harga pokok dan jasa. Penerapan activity based costing juga berperan penting dalam menetapkan harga jual yang tepat. Informasi biaya yang dihasilkan lebih akurat karena didasarkan pada konsumsi sumber daya tiap aktivitas.
Hal ini menghindari perusahaan dari risiko overcosting atau menetapkan biaya terlalu tinggi, atau juga undercosting yang menetapkan biaya terlalu rendah yang sering terjadi pada metode tradisional. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih realistis dan kompetitif di pasar. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan strategis. Informasi biaya berbasis aktivitas juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Data biaya yang lebih detail dapat digunakan untuk menganalisis profitabilitas produk, menilai kinerja aktivitas, dan merancang strategi perbaikan proses. Sebagai contoh, perusahaan dapat memutuskan untuk menghentikan produk yang tidak menguntungkan, memperbaiki aktivitas yang boros, atau mengembangkan strategi diferensiasi biaya untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada komponen utama sistem Activity Based Costing atau ABC. Ada 5 komponennya. Yang pertama itu ada aktivitas atau activities. Aktivitas merupakan inti dari sistem ABC karena semua biaya ditelusuri melalui aktivitas. Aktivitas adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan produk atau memberikan jasa. Contoh misalnya pengolahan bahan baku, inspeksi kualitas, pengemasan, hingga distribusi. Yang kedua ini ada biaya aktivitas atau aktivitas cost, yaitu setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan tentu memerlukan sumber daya dan menimbulkan biaya. Yang ketiga ini ada cost driver atau pemicu biaya. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan aktivitas menimbulkan biaya. Misalnya, jumlah jam mesin dapat menjadi cost driver untuk produksi, sedangkan jumlah pesanan dapat menjadi cost driver untuk aktivitas pemrosesan order. Yang keempat ada cost pool atau kelompok biaya. Cost pool merupakan pengelompokan biaya yang dikumpulkan berdasarkan aktivitas tertentu sebelum dialokasikan ke produk atau jasa. Yang kelima, yang terakhir ada objek biaya atau cost object. Objek biaya adalah sasaran akhir dari pengalokasikan biaya, biasanya berupa produk, jasa, pelanggan, atau bahkan saluran distribusi tertentu. Lalu ada contoh studi kasus penerapan Activity Based Costing atau ABC dalam praktik nyata. Dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas yang ada dalam perusahaan, menghitung biaya setiap aktivitas, menentukan cost driver, kemudian mengalokasikan biaya ke produk atau jasa sesuai dengan konsumsi aktivitas. Dengan cara ini, perusahaan memperoleh informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Studi kasus yang kita angkat ialah berjudul penetapan biaya tarif kamar rawat inap VIP pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat Mamuju. RSUD Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki berbagai unit pelayanan, salah satunya unit rawat inap VIP. Dalam unit ini, biaya yang timbul tidak hanya berasal dari penggunaan ruang kamar, tapi juga aktivitas lain yang menunjang pelayanan pasien. Metode ABC ini membantu rumah sakit untuk menelusuri biaya ke aktivitas-aktivitas yang benar-benar dilakukan, kemudian membebankan biaya tersebut secara lebih profesional ke kamar rawat inap yang VIP. Lalu apa aja sih yang bisa kita identifikasi dari aktivitas utama tersebut? Ya ada 5. Jadi yang pertama itu ada pemeliharaan fasilitas kamar VIP, yang kedua itu ada tenaga medis dan perawatan pasien, yang ketiga itu ada administrasi dan pencatatan medis, yang keempat ada konsumsi pasien seperti makan ataupun minum, yang kelima itu ada layanan tambahan seperti laundry atau enggak keamanan. Lalu ada cost driver juga. Yang pertama itu ada jumlah hari rawat inap, yang kedua jumlah pasien VIP, yang ketiga adalah frekuensi pemeliharaan fasilitas. Contoh perhitungan sederhananya adalah total biaya overhead-nya itu ada 700 juta, yang kedua ada total hari rawat inap itu 1000 hari, yang ketiga biaya per harinya itu 700.000. Dengan margin 20%, tarif VIP-nya itu 840.000 per hari. Nah, jadi hasil perhitungan dengan metode ABC yang tadi itu bisa menunjukkan bahwa tarif rawat inap VIP yang diperoleh lebih mencerminkan konsumsi aktivitas pasien selama perawatan. Hal ini lebih adil dibandingkan dengan metode tradisional yang hanya menghitung biaya berdasarkan rata-rata umum. Dengan ABC ini, manajemen rumah sakit itu bisa mengetahui aktivitas mana yang paling banyak menyerap biaya, lalu bisa menentukan tarif kamar VIP yang kompetitif sekaligus menutup biaya operasional. Dan yang ketiga itu, pihak rumah sakit juga bisa membuat kebijakan efisiensi, misalnya mengurangi biaya layanan tambahan yang tidak terlalu digunakan untuk pasien. Selanjutnya ada kesimpulan metode ABC hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem perhitungan biaya tradisional yang hanya mengalokasikan biaya overhead berdasarkan 1 atau 2 dasar pembebanan.
dengan menelusuri biaya melalui aktivitas yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya, ABC mampu memberikan informasi biaya yang lebih akurat, relevan, dan transparan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan strategis. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa metode ABC merupakan sistem akuntansi biaya yang mampu memberikan nilai tambah dalam mengambil keputusan manajerial, terutama bagi organisasi dengan kompleksitas aktivitas yang tinggi, seperti rumah sakit. Penerapan ABC pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat Mamuju menjadi bukti bahwa sistem ini dapat diimplementasikan secara nyata untuk menghasilkan tarif yang lebih adil, transparan, dan kompetitif. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.